Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa statistika program Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pertama, yang saya hormati rekan mahasiswa yang sekaligus fasilitator atau narasumber pada siang hari ini, yaitu mahasiswa statistika, diantaranya ada Saudari Zakia, Saudari Hanifaiti, Handayani, ada Saudari Marta Erlita Sabatini, dan Saudara Wildan Izanur Habib. Dan juga saya hormati pula para dosen statistika yang hadir di siang hari ini. Kebetulan mungkin karena masih setengah dua lebih dikit ya, jadi yang hadir agak sedikit tapi tidak masalah. Semoga nanti bertambah partisipatannya, dan juga ini kan kegiatannya nanti akan di streaming ya, atau disebarkan via YouTube Himastat ya. Dan Iya, juga betul. yang saya hormati juga para mahasiswa tentunya Prodi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul secara daring, yaitu via Zoom pada siang hari ini. Dan saya selaku Kaprodi, Ibu Siti Hadijah Hasanah, sangat mengapresiasi kepada teman-teman khususnya yaitu Himastat, Himpunan Mahasiswa Statistika FSTUT, yang saat ini diketuai oleh Saudari Susi Indah Situmorang. Ia domisilinya ada di UT Medan. Selama 1 tahun ini, inilah salah satu programnya yang dinamakan dengan GEMAS, yaitu Gerakan Mempersembahkan Inspirasi dan Apresiasi. Ya, terima kasih, dan juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk anggota dari Himastatnya. Kali ini tema yang pertama yaitu tentang Inspiring Achievements, sharing session for UT statistic students. Ya, dalam kegiatan ini, siang ini kita nanti akan mendengar semacam sharing ya, perjalanan akademik dari teman-teman kita, dari 4 narasumber atau fasilitator, dan nanti kita akan mendengar pengalaman dari mereka dan juga bagaimana strategi untuk bisa kuliah khususnya di prodi statistika FSTUT, yang bisa dikatakan salah satu prodi yang cukup sulit untuk mengikuti perkuliahan di sini. Nah, inilah teman-teman yang alhamdulillah sukses ya di prodi statistika, dan kita nantinya mendengar pengalaman dari mereka, bagaimana suksesnya, bagaimana pencapaiannya dari masing-masing 4 fasilitator. Nanti akan dipandu moderatornya oleh Saudari Susi Indah Situmorang ya. Ya. Di mana nantinya tujuan dari kegiatan GEMAS ini saya harapkan adalah kegiatan yang bersifat rutin. Jadi di sini kan bisa aja mahasiswa atau bisa jadi nanti alumni atau dosen-dosennya misalkan di prodi statistika dapat melakukan sharing session. Bagaimana intinya bisa bisa memberikan semangat, memacu teman-teman prodi mahasiswa statistika untuk bisa bertahan dan bisa lulus mendapatkan IPK yang cukup memuaskan. Ini ya Rabbal Alamin. Nah, dan juga ini juga sebagai suatu motivasi ya, apalagi bagi teman-teman mahasiswa yang baru menjadi mahasiswa prodi statistika, bagaimana caranya nanti bisa berkembang dan meraih prestasi yang teman-teman narasumber yang sudah menjalankan lebih dahulu. Mungkin demikian dari pembuka saya di siang hari ini. Saya ucapkan sukses dan selamat, serta berterima kasih kepada tim Himastat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Hadijah yang sudah memberikan kata sambutan untuk kita sebelum memulai acara ini. Baik, sebelum kita memulai, saya mau sapa terlebih dahulu nih untuk narasumber kita. Yang pertama, Kak Hani Faitihandayani sudah ada di Zoom kita ini, Kak? Sudah, Kak. Oh, sudah. Halo, Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga, Kak. Oke. Kita beralih ke Kak Mas Wildan Ija, sudah ada di Zoom kita ini. Sudah ada Kak. Oh, sudah. Baik, terima kasih. Untuk Kak Marta Erlita sudah hadir di Zoom kita hari ini. Hai, Kak. Udah. Oke, baik, terima kasih Kak. Dan Kak Jakia juga sudah saya lihat sudah hadir. Oke, bagaimana kabarnya Kak Jakia? Alhamdulillah baik Kak Susi. Oke, baik, berhubung untuk keempat narasumber kita hari ini sudah bergabung dalam acara Zoom kita kali ini. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Mbak Hani Faiti Handayani untuk mempresentasikan tentang Pesta Ilmu Panen Sertifikat Internasional dengan klik waktu dan jaringan. Saya persilahkan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, yang terhormat Ibu Siti Hadijah dan Kak Susi dengan pemimpin dari Himastab ini ya. Izin saya share screen. Sudah muncul. Sudah, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Iti Handayani, biasa dipanggil Hani atau enggak IT. Saya mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Statistik. Saya juga sebagai asisten pembimbing di Kumon dan sekarang jadi pendamping Klik Skill di dua sekolah, yaitu SMA Pro Anizomia yang berletak di Cilodong, Depok, dan SMA Plus PGRI Cibinong yang ada di Cibinong. Dan saya juga mempunyai small business yaitu Daya Print. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan Klik. Jadi kalau ini dilihat secara besarnya, ini yang paling besar itu adalah Klik Learning Mastering Anything. Jadi simpelnya adalah jadi master anything dengan Klik. Yaitu kita menghadirkan Klik Learning dengan kurikulum Pancaklikma. Belajar melalui apa saja yang bisa diklik agar hasilnya tadi saya bilang yaitu menjadi mastering anything. Tujuannya untuk mengakselerasi kompetensi internasional, memperkaya cara belajar, dan dapat digunakan untuk mengajukan beasiswa. Ini untuk adik-adik yang masih SMA. Terus agar lebih siap kuliah dan lebih siap kerja. Nah, kalau di UT ini kan kita rata-rata kuliah sambil kerja ya. Jadinya dapat sertifikat ini itu menambah wawasan juga dan menambah poin kita untuk kita tetap sambil bisa kerja. Sebelumnya ini ada beberapa sertifikat yang saya punya, yaitu ada Computer Programming for Everyone, Build a Free Website with WordPress, Complete Course AutoCAD, terus ada Google Ads for Beginners, terus ada Learning to Learn Online, Motivating Students to Learn, Introduction to Food and Health, terus CS50 Introduction to Programming with Scratch, Becoming an Entrepreneur, sama Math Prep, College, and Work Ready. Jadi ini beberapa ada yang dapat sertifikat, ada juga yang nggak dapat sertifikat. Tapi kita ini kan sertifikat ini adalah bentuk apresiasi dari lembaga untuk kita yang sudah menyelesaikan kursus. Sebenarnya sertifikat itu hanya untuk itu.
yang kita dapat sebenarnya adalah isi dari kursus yang kita ikuti. Sebenarnya itu tujuan kita, ilmu yang kita dapat sesuai dengan judulnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nanti kalau kita mau kerja di bidang tertentu, kita punya bayangan terlebih dahulu, punya wawasan yang lebih cukup untuk masuk ke kerja yang kita inginkan. Terus ini beberapa ada link yang sudah saya dapatkan, yaitu ada Udemy, Coursera, Alison, EDX, Futurelearn, Udacity, GJF, atau Agora. Setiap web ini itu ada plus minusnya. Ada yang dapat sertifikat gratis, ada juga yang hanya pembelajarannya aja yang gratis. Cuma kan kita ini menambah wawasan juga ya, jadi sebenarnya kalau sertifikat berbayar pun itu nggak apa-apa karena yang kita cari adalah ilmunya gitu. Jadi kayak judulnya yaitu panen pesta ilmu panen sertifikat internasional. Jadi ya seperti kayak menambah wawasan kita di bidang yang ingin kita tekuni atau hanya sekedar kayak kayaknya tertarik nih di bidang kayak ini ada AutoCAD buat bikin rumah gitu. Kayaknya tertarik nih mau ambil itu bisa juga. Jadi buat teman-teman semua yang mau menambah wawasan, buat teman-teman semua yang pengen mengisi waktu luang kalau lagi santai kayaknya ngapain ya, bisa juga tuh teman-teman buat mengambil sertifikat dari kursus yang beberapa yang sudah saya pernah coba gitu. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, baik untuk teman-teman kita peserta, jika ada pertanyaan boleh melalui chat atau raise hand ya, teman-teman. Atau mungkin Kak Hani kalau masih ada materinya boleh dilanjut dulu, Kak. Mana tahu nih masih pada bingung. Masih ya, masih ada pertanyaannya cuman masih bingung mau ditanyakannya apa. Baik. Jadi sebenarnya ini tuh program yang sedang diteliti juga sama universitas terbuka, dikasih dana juga. Terus ini tuh buat diaplikasikan ke para mahasiswi. Cuma buat sekarang ini masih di anak SMA karena kalau anak SMA juga membutuhkan juga ya. Jadi ini adalah program baru sebenarnya. Terus kayak bangkit juga kan sebenarnya sama itu kita harus menambah wawasan dengan salah satu caranya yaitu adalah mengikuti kursus-kursus online. Kursus-kursus online itu kayak tadi ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Jadi pinter-pinter kita aja buat cari-cari sertifikat online di kursus-kursus di website-website yang sudah ada di online gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Hani. Saya juga ada pertanyaan juga nih Kak. Nah, dari berbagai link sertifikat internasional yang yang sudah Kakak ikuti ini, yang bisa implementasinya ke jurusan statistika itu lebih kemana Kak? Semua Semua. website itu ada. Ini saya kemarin baru ambil yaitu MathPrep College and Work Ready. Jadi kita tuh statistik sama matematika tuh beriringan kan ya. Jadi aku belajar kemarin matematika untuk kerja dan universitas ya. Jadi menambah wawasan juga nggak cukup cuma modul-modul aja, jadi kita bisa belajar lewat online juga. Bahasanya juga lumayan dapat dimengerti, simple, dan
itu kalau misalnya modul aja kan kadang kita kurang cukup ya. Jadi bisa menambah juga dari kursus tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Hani. Dari Kak Hani ini banyak kita ambil ya pelajaran yang artinya meskipun kita nih berkuliah secara online dan mungkin ya dari UT-nya sendiri ya hanya sebatas kuliah online, dari modulnya, dari e-learning, tapi dengan adanya kita ini kan bisa mencari informasi dari luar supaya kita juga dapat berprestasi juga di luar sana. Bukan hanya Kak Hani, tapi kita semua juga bisa seperti dia dan bisa mengikuti langkahnya juga. Baik Kak Hani, masih ada yang ingin dilanjut Kak Hani? Sudah sepertinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Saya juga masih belum hebat banget. Saya juga masih banyak yang harus dipelajari lagi. Jadi mohon bantuannya juga teman-teman semua dan semangat kita para mahasiswa statistika. Oke, Terima kasih. oke, terima kasih Kak Hani. Baik, selanjutnya untuk narasumber yang kedua kepada Mas Wildan Ijan Nur Kabib, saya persilahkan waktu dan jaringannya. Baik, terima kasih. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wildan Ijan Nur Habib, biasa dipanggil Wildan. Saat ini saya mahasiswa program studi statistika di Universitas Terbuka UPJJC Purwokerto. Selain menekuni studi, saya juga memiliki pengalaman dalam publikasi jurnal ilmiah, di mana saya berhasil mempublikasikan penelitian saya di jurnal Saintek Universitas Terbuka. Mungkin bagi sebagian mahasiswa, publikasi jurnal hal yang biasa atau hal yang wajar. Namun bagi saya ini adalah pencapaian yang tertinggi saya karena saya kuliah sambil bekerja, apalagi kerjanya itu sistem shift dan full time. Jadi itu merupakan pencapaian yang menurut saya membanggakan. Sebelumnya perjalanan akademik saya yaitu pada bulan Mei 2019 saya lulus dari SMK, yaitu saya berdomisili di Cilacap, SMK Negeri 1 Cilacap, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Kemudian di bulan Juli 2019 sampai Mei 2020 saya bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, yaitu disalurkan dari PKK sekolah. Kemudian di Januari 2021 saya mendaftar kuliah di Prodi Statistika di Universitas Terbuka. Setelah saya mendaftar, kemudian saya mendapat panggilan lagi dari pekerjaan lama saya karena pada saat itu saya terkena PHK COVID-19 di Maret 2021 sampai Februari 2024. Saya kemarin bekerja di Jakarta. Kemudian di Maret 2024, saya mulai menyusun karir untuk persyaratan semester 7. Di bulan Juli 2024, saya mengikuti seminar nasional Saintek UT seri 2, dan di bulan September 2024, ternyata hasil karya saya itu dipublikasikan di jurnal Saintek UT volume pertama. Sedikit yang saya bahas tentang jurnal Saintek UT. Jurnal Saintek UT adalah jurnal yang mempublikasi bidang sains dan teknologi Universitas Terbuka. Jurnal terbit 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret dan bulan September. Kebetulan pada saat itu saya merupakan volume yang pertama, yaitu di bulan September. Tulisan ini dalam jurnal Bahasa Indonesia, dan lingkup jurnal Saintek ini ada 10, yaitu agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan, kemudian biologi, perencanaan wilayah dan kota, keempat teknologi pangan, kelima sistem informasi, keenam matematika, ketujuh statistika, kedelapan sains data,
ke-9 manajemen perikanan, dan ke-10 studi lingkungan. Judul karya ilmiah saya yaitu analisis faktor terhadap indeks pembangunan manusia dan pengelompokan provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Masalah yang diteliti yaitu penelitian ini membahas indeks pembangunan manusia berdasarkan provinsi di Indonesia dengan menggunakan 4 variabel independen dari 3 bidang yaitu kesehatan, ada usia harapan hidup, kemudian pendidikan yaitu ada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, ketiga yaitu ekonomi yaitu pendapatan per kapita. Selain itu, IPM dari masing-masing provinsi dikelompokkan ke 4 kategori, yaitu kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi, dan kategori sangat tinggi. Metode yang saya gunakan yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini untuk membuktikan normal atau tidaknya suatu data yang dilakukan dengan analisis uji Shapiro-Wilk. Yang kedua, asumsi residual. Hasil uji ini memastikan bahwa estimasi parameter tidak bias atau asumsi yang harus dipenuhi adalah normalitas. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda, yaitu metode regresi untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan yang keempat, K-means clustering, yaitu machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan sebuah variabel dan memisahkan data-data yang mirip. K-means clustering ini saya menggunakan software Python. Berikut adalah gambaran dari website jurnal Sains Tek UT. Di yang keempat yaitu ada nama saya, mungkin teman-teman bisa melihatnya, dan berikutnya ada link. Tinggal ketik aja jurnal Sains Tek UT. Kemudian materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu membuat keputusan berdasarkan data dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan berdasarkan data dalam kehidupan sehari-hari yang berbasis data tidak hanya diterapkan dalam bisnis atau penelitian, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keputusan yang kita buat sehari-hari sebenarnya bisa didukung oleh data untuk hasil yang lebih efektif dan rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang melupakan data dalam pengambilan keputusan yang mereka buat. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi atau asumsi atau hanya perasaan dari dalam diri kita. Mengapa sebuah keputusan harus berdasarkan data dan berapa penting sebuah keputusan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus dihadapkan pada berbagai keputusan, mulai dari yang sederhana seperti memilih makanan, tempat tinggal, hingga yang kompleks seperti menentukan investasi atau karir. Keputusan yang diambil tanpa adanya data akan beresiko lebih besar dan kesalahan. Mungkin semua orang, maksudnya untuk hal penelitian kita membutuhkan data, tapi seringkali seseorang untuk melakukan hal-hal sederhana itu seringkali melupakan sebuah data, padahal itu penting buat kehidupan kita, buat masa depan kita, buat karir kita, atau buat kehidupan sehari-hari. Alasan mengapa keputusan harus berbasis data, yang pertama mengurangi kesalahan dan ketidakpastian. Yang kedua memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi. Yang ketiga menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan terarah. Keputusan yang kita buat setiap hari menentukan kualitas hidup kita. Keputusan yang baik dapat membawa kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan. Sementara keputusan yang buruk bisa menyebabkan masalah. Contoh keputusan dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, keuangan. Keuangan kita bisa mulai dari mungkin yang sudah bekerja bisa pemasukan dan pengeluaran bisa ditulis di buku, atau sekarang lebih canggih yaitu menggunakan aplikasi, atau kita buat sendiri dengan spreadsheet itu bisa sambil latihan menganalisis data. Kemudian pendidikan dan karir, ada berbagai contohnya seperti sekarang
dunia itu di internet sudah sangat luas, kita bisa mengambil datanya, mana yang mau menurut kita itu cocok untuk karir kita, pendidikan kita selanjutnya. Kemudian kesehatan, sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kesehatan seperti untuk diet, untuk olahraga workout, atau dan lain-lainnya itu juga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan yang keempat, mobilitas dan transportasi. Transportasi ini biasanya mana sih yang lebih efektif? Apakah kita menggunakan motor, kendaraan pribadi, atau menggunakan transportasi umum? Mana yang lebih efektif sesuai harga dan waktu? Kenapa saya angkat tema ini dalam hari ini? Yaitu karena saya hubungkan dengan statistika. Statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu karena di prodi statistika itu kan semuanya berhubungan dengan masalah penelitian, metode penelitian. Dan mungkin kalau di lingkup dunia pendidikan itu adalah hal yang lumrah bahwa kita harus menggunakan data. Tapi di lingkup kehidupan sehari-hari seringkali kita lupa menggunakan data untuk jalan ke depan. Kemudian langkah-langkah menggunakan data untuk keputusan yang lebih baik yaitu yang pertama mengumpulkan data. Bisa dicatat di buku atau menggunakan aplikasi untuk mempermudahnya. Seperti catatan keuangan biasanya hal yang lumrah. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis data menggunakan metode statistik sederhana seperti rata-rata, tren atau distribusi data. Ini juga kalau di pengalaman saya menggunakan aplikasi itu kita bisa sambil menganalisis, oh kira-kira pengeluaran ini sangat banyak, jadi perlu dikurangi buat bulan depan. Itu untuk evaluasi saja. Kemudian yang ketiga menarik kesimpulan, menginterpretasikan hasil analisis untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, mengevaluasi keputusan, melakukan penyesuaian berdasarkan hasil yang diperoleh dari keputusan sebelumnya. Kesimpulannya adalah, keputusan dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kualitas hidup kita. Mengandalkan data dalam pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan akurasi, tapi juga membantu kita bertindak lebih rasional, efisien, dan proaktif. Dengan memahami cara mengumpulkan serta menganalisis data, kita dapat membuat pilihan yang lebih tepat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keuangan, kesehatan, pendidikan, hingga perencanaan masa depan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan berbasis data bukan hanya relevan bagi para profesional saja, tetapi juga dapat diterapkan oleh siapa saja untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesan-kesan dari saya, perjalanan saya di bidang statistika telah menjadi pengalaman yang penuh makna, tantangan, dan pembelajaran. Dari awal sebagai mahasiswa yang merasa bingung menghadapi teori dan angka-angka rumit, hingga akhirnya berhasil mempublikasikan penelitian di jurnal Saintek UT, perjalanan ini mengajarkan saya tentang arti konsistensi, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Statistika tidak hanya membantu saya memahami data, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik, baik secara akademik maupun personal, dengan mengandalkan prinsip self-improvement seperti manajemen waktu, keterbukaan terhadap masukan, dan tekad untuk terus belajar. Saya berhasil melewati tantangan, setiap tantangan. Kesuksesan ini menjadi bukti bahwa dengan usaha yang konsisten dan semangat untuk terus berkembang, kita bisa meraih apa yang dulu tampak mustahil. Semoga cerita ini dapat menginspirasi Anda untuk terus melangkah menuju pencapaian terbaik Anda. Sedikit cerita saja, sebelum saya menyusun karya ilmiah di semester 7 itu saya sempat agak pesimis. Kira-kira ilmu saya ini bisa diterapkan
digunakan di dunia kerja atau di luar hal-hal lain atau enggak ya. Tapi ketika saya mulai masuk menyusun karir, mulai tanya-tanya kepada teman-teman yang sudah kuliah, yang mereka ada skripsi, saya tanya-tanya, ternyata feedback dari mereka itu bahwa skripsi yang mereka buat khususnya kuantitatif yang berhubungan dengan angka, mereka itu menggunakan metode-metode yang kita pelajari semua, yang mulai kita pelajari dari semester 4 kalau nggak salah itu sudah kita pelajari di semester 4. Sementara mereka untuk memahami statistika itu hanya per matkulnya saja dan kemudian dipelajari ketika akan mereka membuat skripsi. Jadi dari situ saya mulai memiliki rasa kepercayaan diri bahwa oh ya, ilmu saya ini bermanfaat. Saya bisa bersaing dengan teman-teman lain yang mungkin kuliah reguler sementara saya hanya kuliah online. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Mas Wildan untuk penyampaian materinya. Dari awal saya mengikuti bahwa sangat banyak sekali yang bisa diambil, seperti bisa memiliki pengalaman publikasi jurnal meskipun sambil kerja nih ya. Nah, dan dari konsistensi, kerja kerasnya, belajar dari kegagalan, manajemen waktunya, dan ternyata kita semua bisa mengikutinya. Dan meskipun kita memang kuliah secara online, tapi kita bisa juga nih belajar statistikanya, bahkan di kampus lain mereka belum ambil, tapi kita sudah mempelajarinya. Yang penting memang di kita UT ini kita belajar, terus belajar dari modul, dari e-learning kita pasti juga bisa. Nah, ini ada satu pertanyaan untuk Mas Wildan dari kolom komentar nih ya, nitip kepada saya nih. Ini izin bertanya, data yang digunakan dalam penelitian Mas Wildan biasanya dia dapat dari mana? Dan kalau ambil sendiri atau minta instansi, bagaimana prosesnya? Oke, itu pertanyaannya Mas Wildan dari mahasiswa Statistika UT. Oke, silakan Mas Wildan. Oke, langsung saja saya jawab. Saya mendapat data tersebut dari website BPS. Langsung saja dari website resminya BPS, yaitu bisa diambil secara gratis, bisa dipilih. Yang penting apa ya, di website BPS itu kan ada banyak sekali data. Kira-kira mau data apa yang mau diambil saja. Tuh, kalau website dari BPS itu udah apa ya, istilahnya udah rapih, jadi kita tinggal menggunakan metode yang ada untuk penelitian itu lebih mudah dan gampang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan sudah menjawab pertanyaannya. Baik, untuk sesi selanjutnya untuk teman-teman jika masih ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Oke, baik. Mungkin masih pada malu ya mau bertanya apa atau banyak pertanyaannya, tapi cara bertanyanya nih yang masih kurang. Oke, jika masih belum ada nih pertanyaan dari mahasiswa, kita bisa lanjut ke narasumber kita yang ketiga, kepada Kak Marta Erlita Sabatini. Halo Kak Marta. Hai Kak, suaraku terdengar dengan jelas nggak Kak? Terdengar Kak Marta. Oke, Oke, baik. Untuk Kak Marta, saya persilahkan waktu dan jaringan. baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Susi dan juga rekan-rekan semua. Sebentar ya. Oke, halo, selamat siang teman-teman statistika.
dan juga Ibu Kaprodi serta Ibu Ika selaku dosbing saya waktu MSIB kemarin. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga boleh sharing session dengan teman-teman statistika di siang hari ini. Oke, salam kenal teman-teman semua. Saya Marta Erlita Sabatini atau bisa disapa sebagai Tata. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 5 dari program studi statistika UT Jakarta. Nah, di sini mungkin sebelum masuk ke sesi sharing session mengenai effective communication and time management, aku izin membacakan sedikit pengalaman yang pernah saya lewati di 2024 kemarin. Nah, di sini waktu 2024 kemarin saya pernah tergabung dalam program studi independen bersertifikat sebagai Data Science and Analyst di Mojadi F, yang di dalamnya selain mengikuti program MSIB, saya juga menjadi tribe leader dan pada akhir program berkesempatan untuk menjadi award the International Certification Scholarship of Data Science. Lalu selanjutnya, selain di Mojadi App menjadi Data Science and Analyst, saya juga selama 1 tahun lebih berkecimpung dalam dunia event dan kreatif sebagai Team Leader Partnership di Gelar Enterprise. Nah, di sini tuh tugasnya membuat lebih dari 5 webinar dan telah mendapatkan lebih dari 530 partisipan dengan tingkat kepuasan partisipan adalah 97%. Ini bisa dilihat dokumentasi kegiatannya, teman-teman. Dan pada program virtual internship ini, saya juga berkesempatan untuk beberapa kali menjadi Best Internship of the Month. Dan juga di akhir program, sebelum selesai juga berkesempatan untuk menjadi Best Internship di peringkat kedua. Lalu, next-nya, di sini juga yang nggak kalah penting, saya pernah menjadi bagian dari Hima Statistika UT periode tahun lalu, 2023-2024, dan di sini juga dari rekan-rekan Himastat mengadakan Statgen Class atau Statistik Genius Class yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan ini dokumentasi kegiatannya kurang lebih kalau di total udah sekitar 20 lebih kelas atau Statgen Class, yang dimana itu bisa membantu teman-teman statistika untuk menyelesaikan beberapa mata kuliah yang tergolong cukup sulit. Nah, di sini sebagai apresiasi atau sertifikat penghargaan yang pernah saya peroleh dari berbagai program yang telah saya ikuti waktu MSIB, di sini pernah menjadi Best Minds of the Month November, dan juga ada bukti sertifikat terkait kelulusan SQL Basic, yang di sini saya mengambil sertifikasinya tuh dari HackerRank. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi terkait Python, SQL, terus R, dan juga lain sebagainya itu dari website yang bernama ini nih. Saya tulis di kolom chat. Nanti coba kalau dapat webnya, bakal saya share juga di kolom chat. Nah, ini selanjutnya sebagai bukti Best Internship, di sini juga beberapa kali menjadi Best Internship, terus juga mendapatkan penghargaan sebagai Boundless Dedication dan juga Best Team. Lalu ini ada sertifikasi penunjang lainnya. Nah, teman-teman, dari berbagai sertifikasi yang pernah saya peroleh dan juga berbagai program yang pernah saya ikuti, tentunya hal tersebut nggak bakal keluar jauh dari soft skill apa sih yang selalu saya terapkan di berbagai hal yang pernah saya ikuti itu ya. Nah, di sini dalam sesi sharing session kali ini, saya tuh pengen memberitahukan ke teman-teman bahwa dalam mengikuti suatu program tuh nggak hanya technical skill yang paling dibutuhkan, tapi soft skill itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Nah, di sini saya pribadi paling banyak atau paling sering menggunakan skill communication dan juga time management tentunya. Karena mengikuti beberapa program dalam waktu yang bersamaan tentunya harus bisa mengorganisir waktu dengan baik. Nah, terus sebelum itu saya mau bertanya ke teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman, apa sih kaitan antara komunikasi efektif dengan time management? Terus
Menurut teman-teman tuh seberapa besar dampak dari komunikasi efektif dan time management kalau dipadu-padankan gitu ya, kalau dikolaborasikan, seberapa pengaruhnya untuk kegiatan teman-teman setiap harinya. Mungkin boleh lewat kolom chat atau boleh on mic juga, nggak apa-apa, supaya interaktif. Ada yang mau sharing? Oke. Apa kaitan dari komunikasi efektif dengan time management? Ada yang mau sharing kah teman-teman? Mungkin dari kasus sih Kak Zakia atau mungkin Ibu Siti selaku Ibu Koprodi atau teman-teman yang lainnya yang mau menanggapi? Oke, kalau dari saya sendiri nih Kak Marta, menurut saya nih kalau dengan kita memiliki manajemen waktu yang baik, kita juga itu dapat membantu komunikasi yang efektif, meningkatkan tingkat fokus kita, prioritas, persiapan sehingga pencapaian juga sesuai dengan manajemen waktu dan komunikasi kita. Itu menurut saya Kak Marta. Iya, betul sekali. Kak Susi, terima kasih banyak sudah menanggapi. Sama-sama. Ada yang lain? Mungkin yang mau menanggapi? Boleh nih teman-teman yang lain untuk ditanggapi, mumpung Kak Martanya siap sedia menerima segala pertanyaan kita, ya. Boleh, boleh. Boleh. Ada lagi kah yang mau menanggapi? Oke, mungkin cukup dari Kak Susi tadi ya, bahwa eh, komunikasi efektif dengan time management itu memang sangat-sangat berpengaruh untuk menyelesaikan setiap aktivitas kita, karena itu bakal menentukan mana yang menjadi prioritas kita, mana yang harus kita selesaikan dengan cepat. Pokoknya benar-benar ada kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, di sini saya bakal bahas lebih lanjut terkait kaitan antara keduanya. Sebentar. Slide-nya nge-freeze. Oke. Nih, di sini dari jawaban Kak ini tadi sudah betul banget. Dan jawaban kasus tadi sudah betul banget. Bahwa effective communication dan time management tuh saling berpengaruh. Nah, dalam menyelesaikan berbagai program yang pernah saya ikuti di 2024 yang kemarin, saya sangat-sangat menerapkan kedua skill ini karena jika dilihat dari pengertian masing-masing, untuk effective communication itu adalah komunikasi yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tapi yang menjadi fokus di sini adalah teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang lain secara singkat, cepat, tetapi jelas dan pesannya tetap tersampaikan. Jadi nggak terkesan bertele-tele gitu ya teman-teman. Karena biasanya orang tuh memberikan first impression gitu ya terhadap seseorang tuh melalui gimana sih caranya dia berkomunikasi. Entah itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di saat lagi keadaan penting, misalnya presentasi ataupun yang lain sebagainya. Nah, di sini untuk tips and trick dari aku supaya teman-teman bisa melakukan efektif komunikasi atau komunikasi secara efektif itu gimana? Nah, teman-teman ini bisa menyesuaikan gaya komunikasi teman-teman dengan lawan bicara. Jadi, biasanya em, kalau misalnya baru kenal, itu diusahakan teman-teman itu menggunakan bahasa yang terkesan mungkin cukup kaku ya. Kayak saya, kamu gitu. Jangan langsung gue, lo. Jangan langsung kayak em, menjabarkan hal yang kayak bertele-tele. Misalnya teman-teman ini pengen menyampaikan 3 poin penting ya. Nah, terus tuh pas udah teman-teman mulai chat dia nih, teman-teman tuh malah kayak melebar kemana-mana gitu. Dan 3 poin penting tadi tuh malah nggak tersampaikan karena terlalu banyak yang teman-teman ceritain gitu. Jadi cara lainnya adalah teman-teman bisa bikin notes terlebih dahulu, entah itu di WhatsApp pribadi ataupun di notes kayak Notion dan lain sebagainya. Teman-teman rangkai dulu kata-katanya, terus
setelah dirangkai, setelah diketik dengan rapi, teman-teman baca ulang, jangan sampai ada typo, terus jangan sampai terkesan bertele-tele. Pokoknya teman-teman harus menyiapkan kalimat terbaik sebelum teman-teman berkomunikasi dengan orang lain gitu. Karena biasanya ya, kalau misalnya kayak dari awal udah bertele-tele, itu first impression seseorang tuh bakal jelek banget ke kita, teman-teman. Jadi kayak, males deh ngomong sama dia, dia tuh kayak nggak jelas banget, ngalor ngidul gitu. Jadi ya udah, males dong gitu kan, males banget gitu. Terus selanjutnya, kalau misalnya time management itu, gimana caranya teman-teman bisa mengelola waktu teman-teman sebaik mungkin. Nah, di sini tuh kalau time management tuh gimana caranya kita bisa mencapai lebih banyak kesempatan, tapi dengan stres yang lebih sedikit. Nah, tips and triknya, kalau secara baku tuh biasanya pasti pada nyaranin untuk pakai ini aja, bikin skala prioritas, bikin to-do list, pakai metode Eisenhower yang nanti kategorikan kegiatan kamu ke penting mendesak, terus penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Tapi hal tersebut sangat-sangat tidak berguna untuk saya pribadi, teman-teman. Karena biasanya kalau bikin to-do list itu cuman kepake di 1 sampai 2 hari setelah bikin to-do list. Hari ketiga dan seterusnya itu bakalan lupa kalau punya to-do list. Jadi, gimana caranya biar biar lebih apa ya, lebih semangat gitu ya dalam mengerjakan walaupun tugasnya sejuta tugas gitu. Tapi kalau teman-teman bisa mengatur waktunya dengan baik, itu bakalan terasa enjoy-enjoy aja dan biasa aja gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, gimana caranya adalah menyelesaikan tugas yang paling saya sukai dan menurut saya paling mudah. Karena kalau misalnya dari awal teman-teman sudah bertemu dengan tugas-tugas yang susah, yang pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama, itu bakal burn out banget, bakal stres banget, bakal kayak, kayaknya kalau tugas ini udah selesai, aku nggak mau ngerjain tugas lagi deh, gitu. Pasti kayak gitu. Karena udah capek duluan. Jadi gimana? Jadi cara yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman itu di awal adalah kerjain yang paling mudah dan paling teman-teman sukai dulu. Supaya selama mengerjakan itu, ih seru banget ya, kayak nggak bikin aku capek. Habis ini kayaknya aku bakal ngerjain tugas yang lain deh, yang nggak kalah menarik dari tugas yang sekarang lagi aku selesaiin gitu. Kalau misalnya dari saya pribadi biasanya kayak gitu. Terus di setiap kegiatan, teman-teman jangan lupa untuk melakukan track, optimize, do, and review. Nah, untuk track sendiri, teman-teman bisa list dulu ya, kegiatan teman-teman tuh ada apa aja. Terus optimalisasinya dengan cara ya, mengerjakan dari yang paling mudah hingga paling sulit. Terus teman-teman lakukan, setelah dilakukan, teman-teman jangan lupa. Misalnya, kalau misalnya di UT itu kan ada tuton tuh ya. Nah, di tuton tuh nanti teman-teman list dulu tugasnya. Setelah di list tugasnya, teman-teman bisa mengoptimalisasikan mana yang paling mudah sampai mana yang paling susah. Terus setelah itu, setelah dapat nilai, teman-teman bisa review. Kayak teman-teman bisa dapat nilai 90 nih karena apa? Teman-teman bisa dapat nilai 50 gitu karena apa? Kesalahannya di mana gitu. Apakah karena ada apa namanya kurang konsen kah? Atau mungkin waktu awal-awal kayak ngerjainnya tuh SKS gitu kan, sistem kebut semalam gitu. Jadi nilainya nggak maksimal. Nah itu tuh sebenarnya diawali dengan time managementnya yang teman-teman miliki gitu. Jadi kalau misalnya efektif dan communication ini efektif communication dan time management ini disatuin, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah semakin efektif komunikasi dari teman-teman, semakin singkat pula waktu yang akan terpakai atau terbuang gitu. Jadi, kalau misalnya di dalam suatu tim, biasanya kan ada leader ya. Nah, leader itu tuh kalau misalnya leadernya semakin cepat gitu ya, semakin efektif komunikasinya, semakin cepat dalam mengarahkan anak buahnya gitu ya, atau anggota-anggotanya, semakin cepat juga anak buahnya itu untuk melakukan tugas tersebut gitu. Pokoknya sebisa mungkin persingkatlah waktu dengan komunikasi yang benar-benar iya singkat juga gitu.
Terus aku mau sebagai closing statement mungkin ya. Sebagai closing statement aku mau sedikit menyarankan ke teman-teman bahwa selama masih muda, teman-teman bisa pakai kesempatan gagal teman-teman. Pokoknya jangan sampai kayak jadi orang yang cuma stuck di situ-situ aja. Walaupun benar kata Kak Susi dan juga Kak Wildan serta Kak Hani tadi, walaupun kuliahnya cuma online gitu ya, setiap hari ibaratnya di rumah gitu. Kalau yang nggak kerja kan pasti setiap hari di rumah ya. Setiap hari di rumah, itu tuh jangan sampai kayak bikin teman-teman tuh stuck gitu. Jangan jangan cuman diem terus jadi orang yang mati kutu kayak cuman ikutin tuton selesai ya udah gitu. Jangan sampai jadi orang kayak gitu. Jadilah orang yang kayak setiap harinya tuh teman-teman jadi orang yang penasaran kayak hari ini aku bakal ngapain ya, besok aku bakal ngapain ya gitu. Jangan jangan jadi orang yang cuman lurus aja gitu, tapi coba jadi orang yang bisa bercabang di mana-mana gitu. Dalam konteks misalnya, kita kan jurusan statistika ya. Prospek kerjanya paling besar di data scientist atau data analis. Nah, teman-teman tuh nggak hanya bisa bekerja di bidang itu aja, tapi coba bidang yang lainnya gitu. Mungkin di bidang event dan kreatif atau di bidang kayak semacam IT, tapi IT yang ranahnya ke mobile. Jadi jangan jangan hanya stuck di statistika itu aja gitu. Karena ya tanpa kita sadari, rezeki itu kan datang dari mana aja, teman-teman. Semakin banyak hal yang bisa kamu raih, semakin banyak hal yang bisa teman-teman lewati gitu ya, yang bisa teman-teman coba, semakin besar juga peluang teman-teman untuk mencapai eh ibaratnya kalau sekarang tuh fokusnya mencapai banyak uang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa punya beragam pekerjaan dan semuanya menghasilkan uang, itu kan mesti kayak wah semakin cepat juga nih kita mencapai apa namanya? Mencapai hal yang kayak wah punya banyak uang nih gitu kan. Sedangkan kalau teman-teman cuma stuck di situ-situ aja tuh kayak ya udah hidup teman-teman tuh kayak hambar banget dan kayak ngebosenin aja sih gitu. Jadi usahain ambil kegiatan sebanyak mungkin selagi teman-teman masih kuliah. Pokoknya pakai peluang teman-teman entah itu gagal nantinya atau berhasil nantinya, kita lihat nanti. Karena kalau misalnya gagal, selalu pasang prinsip bahwa Tuhan akan menghancurkan rencanamu sebelum rencanamu yang menghancurkanmu, teman-teman. Gitu. Jadi semangat terus teman-teman statistika, walaupun statistika itu susah banget ya dan sering menjadi kayak, kenapa kamu masuk statistika? Tapi aku rasa teman-teman di sini keren-keren semua dan semuanya pasti bisa mencapai hal-hal yang teman-teman mau dengan jalan teman-teman masing-masing gitu. Sekian dari aku. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa reach out aku melalui sekarang juga atau misalnya nanti ada pertanyaan sebentar. Freeze lagi slide-nya. Nah, teman-teman bisa kontak aku di WA, Instagram, LinkedIn ataupun email. Feel free supaya bisa berkomunikasi atau sharing di luar Zoom kali ini. Sekian dari aku. Kadang saya memang tidak konsisten. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Kak Susi. Baik, terima kasih untuk Kak Marta. Ini nggak terasa ya Kak, sampai 20 menit kami sangat menikmati materi dari Kak Marta. Terima kasih untuk materinya, banyak nih yang bisa kita dapatkan dari Kak Marta, dari cara berbicara juga, santai, penyampaiannya juga, bisa dapat dimengerti. Nih untuk teman-teman yang lain, jangan sampai ketinggalan, bisa diajukan pertanyaannya, mumpung Kak Martanya siap siaga untuk semua pertanyaan kita. Kalau malu-malu langsung boleh melalui DM Kak Marta tadi. Ada WA, ada Instagram, boleh saling follow-followan untuk teman-teman yang lain. Mungkin kan ada yang malu bertanya ke Kak Marta hari ini, maunya langsung privat ya kan Kak Marta? Oke, saya juga, mendapatkan banyak, informasi dari Kak Marta yang
yang memang saya alami juga sendiri ya. Karena kalau kita memang mengerjakan waktu tuton, kalau kita dapat nilai yang bagus, pasti kita akan semangat. Oh, saya akan mengerjakan mata kuliah yang itu deh. Saya pasti kerjakan itu deh. Tapi kalau pas mata kuliah yang kita buka nilai tutonnya, nilainya udah 60, pasti kita udahlah, nantilah, udah capek saya ngerjakan pasti gitu. Tapi saya harap ke depannya kita juga semua mahasiswa statistika semakin semangat belajarnya, nilainya juga bagus meskipun kita tahu statistika mata kuliah atau jurusan yang gampang ya. Oke, terima kasih kepada Kak Marta. Mungkin pertanyaan teman-teman masih di-skip nih ya, untuk di akhir sesi nanti kita saling diskusi kembali. Baik, terima kasih Kak Marta. Oke, selanjutnya untuk pemateri narasumber kita yang keempat untuk Mbak Jakia, waktu dan jaringan dipersilahkan. Kak Susi, aku minta tolong share screen. Oh, boleh. Bentar ya, Kak. Oke, cukup di situ. Oke, baik Kak Susi, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar Kak Jakia. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Ibu Siti Hadijah Hasanah, SSI MSI, selaku Kepala Program Studi Statistika yang telah membersamai kita pada hari ini. Kemudian ada Bapak Ibu dosen Prodi Statistika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman sekalian tentunya. Perkenalkan, saya Zakia, mahasiswa Program Studi Statistika semester 5 dari UT Jakarta. Saat ini saya menjadi bagian dari Himastat, yaitu mendampingi Kak Susi ya. Saya adalah wakil ketua dari Himastat periode 2024-2025. Hari-hari saya diisi dengan kuliah, tapi kalau lagi libur, saya mengajar privat dan juga volunteering. Nah, beberapa waktu lalu saya juga mengisi waktu saya dengan mengisi satgas mata kuliah aljabar linear terapan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum mengambil mata kuliah aljabar linear terapan, boleh menonton YouTube Himastat. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menceritakan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit kisah perjalanan kuliah saya di semester 5 kemarin ya. Lebih tepatnya pada bulan Desember kemarin. Jadi, untuk pertama kalinya saya mencoba mengikuti kegiatan seminar nasional yang rutin diadakan oleh FSTUT. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh kalau mendengar suatu hal yang baru, biasanya bakal bertanya-tanya, wah, gimana caranya? Yang mana hal itu sebenarnya merujuk pula pada pertanyaan di dalam diri, gimana ya cara mulainya? Kira-kira ada nggak teman-teman yang pernah merasa kayak gitu ketika melihat sesuatu yang baru? Kak Susi kayak gitu nggak kira-kira? Betul, Kak Jakia. Sama gitu. Nah, berhubungan dengan kegiatan seminar nasional, sebenarnya itu udah lama banget rasanya. Mimpi semua mahasiswa ya itu adalah bisa aktif melakukan penelitian. Nah, saya tuh merasa mulai dekat dengan salah satu impian saya itu semenjak hadir di acara ISSTUT di bulan Oktober 2024. Dari situ saya udah dapat gambaran tentang kegiatan-kegiatan penelitian dan seminar. Jadi ketika saya melihat ada kegiatan Semnas seri 3, saya merasa itu adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Nah, karena ini adalah kali pertama untuk saya, tentu perjalanannya tidak mudah. Bahkan jujur aja di tengah jalan, saya hampir nyerah sama penelitian saya ini karena manajemen waktu yang tidak maksimal. Mohon maaf ya Kak Marta, tadi baru aja dibawain materinya. Jadi Semnas ini tuh berbarengan dengan persiapan UAS. Bahkan saya submit proposalnya itu sepulang UAS. Yang saya tuh kayak ragu, ini mau submit atau enggak. Dan tau gak sih, sebenarnya tuh saya udah tidur sebenarnya pas malam itu tuh. Tapi saya dibangunin sama ibu saya sekitar jam 9 malam buat makan malam. Dan setelah makan kan jadi seger lagi ya. Habis itu akhirnya memutuskan untuk submit proposal. Terbesitlah di benak kalau pas itu saya bablas tidur, semua ini nggak akan terjadi. Hari ini bahkan saya tidak membersamai teman-teman di kegiatan ini. Nah, dari sepenggal cerita perjalanan Semnas pertama saya yang baru aja saya ceritain, terlihat jelas bahwa dalam setiap perjalanan yang baru, wajar apabila ada perasaan takut, khawatir,
khawatir, bahkan ragu. Perasaan itu adalah perasaan yang manusiawi, tapi bukan berarti kita harus tunduk akan perasaan tersebut, yang artinya kita membiarkan perasaan-perasaan tersebut mengalir di setiap kita harus bisa mengatasi perasaan-perasaan yang menyenangkan itu dengan menganalisis penyebab dari rasa takut dan ragu tersebut. Oke. Nah, biasanya alasan seseorang merasa ragu itu adalah karena adanya perasaan takut. Takut deh kalau nanti harus presentasi, biasanya kayak gitu. Kemudian takut deh kalau misalnya nanti nggak lolos, kalau misalnya konteksnya mendaftar sesuatu. Atau takut deh kalau nanti pas presentasi dibantai pertanyaan misalnya. Nah, biasanya dari perasaan-perasaan takut itu akhirnya muncullah perasaan ragu. Dan nggak jarang akhirnya kita memutuskan untuk putar arah, yang artinya kita memilih untuk mengabaikan kesempatan yang saat itu sudah ada di depan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara mengatasi perasaan takut dan ragu gitu kan? Nah, boleh di next slide, Kak Susi. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, saya coba ambil materi dari 3 buku self-development yang cukup fenomenal ya. Yang pertama itu adalah The Obstacle is the Way, karya Ryan Holiday. Kemudian yang kedua adalah Daring Greatly, karya Brené Brown. Dan yang ketiga adalah Mindset, The Psychology of Success, karya Carol Dweck. Nah, menurut saya ketiga buku ini memiliki kesinambungan satu sama lain dalam hal mengatasi rasa takut dan keraguan. Nah, yang pertama itu kan saya akan membahas buku The Obstacle is the Way. Ini untuk share screen-nya memang di bagian ini ya, jadi saya mau menunjukkan ketiga hubungan dari ketiga buku ini. Yang pertama, buku The Obstacle is the Way, yang dalam bahasa Indonesia-nya itu kurang lebih bermakna rintangan adalah jalan. Kenapa rintangan dikatakan sebagai jalan? Jadi dalam buku ini kita diajarkan untuk mengubah pandangan kita terhadap rintangan. Biasanya rintangan itu kan adalah sesuatu yang kita hindari. Tapi di buku ini kita diarahkan untuk tidak menghindarinya atau merasa terjebak. Nah, Ryan Holiday ini mengajak kita untuk melihat rintangan sebagai jalan yang harus ditempuh untuk mencapai keberhasilan. Karena dalam setiap halang rintangan yang kita hadapi itu sebenarnya ada peluang untuk belajar, tumbuh, dan juga berkembang. Jadi, alih-alih menganggap rintangan sebagai hambatan, sebaiknya kita menganggap rintangan itu sebagai peluang. Oke. Kemudian, lanjut ke buku yang kedua. Buku yang kedua ini dari Greatly yang berkisah tentang keberanian. Jadi secara keseluruhan dia membahas tentang keberanian rentan. Nah, di sini berani itu kan artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Dan rentan itu bisa kita artikan juga dengan mudah merasa atau mudah terkena. Jadi, keberanian rentan yang dimaksud di sini adalah kita percaya diri menunjukkan potensi yang kita miliki tanpa takut akan penilaian orang lain. Ketika ada orang lain yang mengkritik kita tidak mudah patah semangat dan kehilangan kepercayaan diri. Hal ini karena kita melihat kritik tersebut sebagai masukan dan arahan positif untuk diri kita yang lebih baik ke depannya. Jadi buku ini mengajak kita untuk memiliki kemampuan untuk merangkul ketidaksempurnaan, menghadapi ketidakpastian, dan berani menunjukkan diri kita apa adanya. Nah, kemudian kaitannya dengan buku yang sebelumnya, The Obstacle is the Way, adalah untuk bisa melihat rintangan sebagai peluang, itu kita butuh keberanian, terlebih keberanian rentan. Dengan menunjukkan diri kita apa adanya, segala hal yang menjadi rintangan yang didasari oleh kurangnya kompetensi pada diri kita, itu dapat kita maksimalkan karena kita berani untuk terbuka dan tidak takut akan ketidakpastian hasil, dan tentunya menyadari bahwa ketidaksempurnaan bukanlah hal yang buruk, melainkan landasan pacu untuk menjadikan diri kita yang sebelumnya dirasa tidak sempurna menjadi lebih baik atau lebih sedikit sempurna dengan menambah pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, kita lanjut ke buku yang ketiga yang berjudul Mindset, The Psychology of Success. Nah, sebetulnya pembahasan kita yang sebelumnya berkenaan dengan 2 judul buku yang membahas rintangan sebagai peluang dan keberanian rentan itu adalah bagian dari mindset atau pola pikir. Dalam buku ini dibahas konsep pola pikir yang terbagi menjadi 2, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Yang mungkin sudah umum kita dengar ya di pembahasan sehari-hari tentang mindset. Nah, fixed mindset atau mindset ini adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kepandaian seseorang itu ditentukan secara tetap. Sedangkan growth mindset atau mindset berkembang itu adalah keyakinan bahwa kemampuan itu dapat dikembangkan melalui upaya latihan dan ketekunan. Jadi kalau misalnya kita menerapkan fixed mindset, itu kita menganggap bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah tidak bisa dirubah. Sedangkan ketika kita mengamali pola pikir growth mindset, itu kita menyadari kemampuan kita saat ini bisa kita kembangkan lagi. Oke. Selanjutnya, dalam menghadapi rintangan, ini berhubungan lagi dengan buku yang pertama, itu kita butuh memiliki growth mindset, karena jika berpikir menggunakan pola pikir fixed mindset, kita akan cepat putus asa dalam menghadapi rintangan, karena kita merasa
kita tidak memiliki kapabilitas untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, jika menggunakan pola pikir growth mindset, mungkin pada saat itu kita memang belum memiliki potensi untuk bisa menghadapi rintangan yang terjadi. Tapi karena kita berpikir bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui upaya, latihan, dan ketekunan, sehingga yang tadinya kita tidak mampu melewati rintangan itu menjadi mampu. Nah, di sini di gambar ini ditunjukkan bahwasanya mindset, keberanian, dan juga rintangan itu adalah 3 aspek yang sangat berpengaruh terhadap diri kita, terlebih ketika sedang berhadapan dengan rasa takut dan juga keraguan. Jadi dengan berkolaborasi antara keberanian, rintangan, dan juga mindset itu bisa menghancurkan atau menghilangkan perasaan takut dan juga ragu. Kayak gitu. Oke, boleh di next slide berikutnya. Nah, ini adalah wujud dari buku The Obstacle is the Way. Di sini ada key summary atau prinsip-prinsip yang ditekankan dalam buku ini. Kurang lebih seperti rangkuman ya. Jadi yang pertama itu untuk bisa menghadapi rintangan, buku ini kan secara keseluruhan membahas tentang menghadapi rintangan. Nah, gimana caranya untuk kita bisa menghadapi rintangan tersebut? Yang pertama itu kita bisa mengubah rintangan menjadi peluang. Kemudian menerima apa yang tidak dapat kita ubah dan memusatkan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Kemudian kita membutuhkan ketahanan mental, melihat rintangan itu sebagai guru yang akan membimbing jalan kita. Kemudian membutuhkan ketekunan dan kegigihan. Untuk bisa menghadapi rintangan, kita membutuhkan ketekunan dan kegigihan. Kemudian belajar dari kegagalan dan mengubahnya menjadi peluang, mengembangkan pandangan yang realistis. Kemudian penerimaan kalau misalnya di suatu percobaan yang pertama kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka kita harus menerimanya dan berusaha lagi. Kemudian menggunakan kreativitas untuk menemukan solusi yang inovatif, memiliki mindset yang positif, belajar dari kesalahan dan mengadaptasi diri, mempertahankan ketenangan dan kejernihan pikiran, menyadari bahwa rintangan itu adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Jadi bisa dibilang yang namanya hidup itu pasti ada rintangannya. Kemudian mengembangkan sikap yang gigih dan tidak kenal menyerah, mengasah kemampuan problem solving, belajar mengendalikan emosi dan menjaga sikap yang tenang, mengembangkan kepekaan terhadap peluang yang ada di sekitar, mengelola harapan dan menghadapi kenyataan, serta berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. Nah, boleh di next lagi. Oke, untuk selanjutnya ini wujud dari buku Daring Greatly ya, yang mana Daring Greatly ini kan tadi secara keseluruhan membahas tentang keberanian rentan. Jadi prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam buku ini untuk kita bisa berani. Itu yang pertama adalah kerentanan itu adalah menganggap bahwasanya kerentanan itu adalah kekuatan. Jadi bukan dianggap sebagai kelemahan. Kemudian melepaskan harapan sempurna yang tidak realistis. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, bukannya kita tidak mau melakukan yang terbaik atau mengupayakan yang terbaik, tapi kita lepaskan semua harapan-harapan kesempurnaan itu yang memang sekiranya tidak masuk akal. Kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian ketakutan dan kegagalan itu adalah bagian alami dari hidup, sama seperti rintangan ya. Jadi yang namanya manusia ketika dia merasa perasaan takut dan perasaan takut gagal itu adalah sesuatu yang alami dan sangat wajar. Kemudian menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol penilaian orang lain. Kemudian mengontrol rasa malu. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman masih apa-apa tuh merasa malu, itu biasanya jadi nggak mulai-mulai gitu. Jadi rasa malu ini perlu dikontrol, disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kemudian menghargai perbedaan dalam pandangan hidup dan nilai-nilai orang lain, memperluas zona kenyamanan dan berani mengambil risiko. Jadi kalau misalnya zona kenyamanan teman-teman tuh sekarang baru sampai di lingkup berani ngomong di kelas deh gitu misalnya. Nah, diperluas lagi zona kenyamanannya, jadi misalnya berani ngomong di lingkup kampus atau lingkup sekolah kayak gitu. Kemudian berani untuk mengungkapkan kebutuhan, perasaan, dan harapan kita kepada orang lain, dan menerima ketidakpastian itu sebagai bagian dari kehidupan. Seperti masa depan ya, karena masa depan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Selanjutnya, next. Nah, ini yang terakhir adalah buku Mindset, The New Psychology of Success. Dia mengajarkan tentang prinsip-prinsip pola pikir. Jadi ada beberapa prinsip yang diajarkan. Yang pertama itu adalah memiliki mindset pertumbuhan. Jadi memang lebih disarankan untuk kita mengasuh pola pikir growth mindset dibandingkan dengan kemudian menghadapi tantangan dengan antusiasme. Jadi kalau misalnya melihat tantangan itu anggap itu sebagai challenge gitu. Kemudian yang ketiga, mengubah kegagalan menjadi pembelajaran, memupuk rasa percaya diri, mengeksplorasi potensi yang tidak terbatas, menerima dan mengejar kritik, mendorong keberhasilan orang lain, mengembangkan ketekunan dan konsistensi, menghargai proses belajar, mengganti kata-kata yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari seperti tidak bisa, itu sebaiknya jangan
menggunakan kata tidak bisa, tapi dengan kata belum bisa gitu. Karena takutnya kata-kata kita tuh jadi doa atau jadi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi lebih baik kita mengatakan belum bisa, karena kalau belum itu masih ada kemungkinan bisa nanti. Kemudian menjaga jiwa pemula, mengatasi rasa takut dengan kegagalan, fokus pada proses bukan hasil akhir. Karena kan hasil akhir itu sama dengan masa depan yang sifatnya tidak pasti. Jadi kita fokuskan pada proses yang ada saat ini gitu. Kemudian mengembangkan rasa empati, mengejar keseimbangan, menjaga mentalitas terbuka. Artinya kita terbuka terhadap setiap perubahan yang terjadi di kehidupan kita. Kemudian memiliki visi jangka panjang, membentuk kebiasaan positif, menjaga rasa syukur, dan tentunya yang terakhir adalah mengambil tindakan. Kalau saya teman-teman udah melaksanakan prinsip-prinsip dari poin 1 sampai poin 19, tapi teman-teman tidak bertindak, itu sama aja. Jadi poin yang paling penting itu adalah tindakan. Berani memulai mengambil tindakan. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Kak Susi jika ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih untuk materi dari Kak Jakia untuk kesempatan kali ini, yaitu mengatasi rasa takut dari keraguan, yang artinya apapun yang mau kita jalani, kita jangan langsung takut, tapi kita coba terlebih dahulu. Karena memang dalam sesuatu itu pasti banyak kerintangan, tapi dalam mindset pikiran kita itu kita harus tanamkan kita pasti bisa. Kita harus coba dulu. Gagal itu urusan belakang. Yang penting kita intinya mencoba. Dan yang ternyata kegagalan itu sebenarnya tidak ada. Yang gagal itu kita tidak mencoba sama sekali. Itu yang bisa saya ambil dari Kak Jakia. Oke, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin Oke, ini ada informasi juga dari Kak Marta untuk yang membutuhkan sertifikasi online gratis, terutama seputar tools statistik bisa dicek ya teman-teman dari link yang sudah dikirimkan Kak Marta dari kolom chat. Boleh di screenshot atau nanti dibuka boleh. Baik, nih saya ada pertanyaan untuk keempat narasumber kita kali ini. Yang saya ingin tanyakan kepada keempat narasumber kita hari ini, sebelum mengambil jurusan statistik di UT, apakah memang dari awal niatnya pengen ngambil statistik di UT, atau dari awal memang jurusan statistik memang udah dikenal, atau memang udah niatnya, atau memang karena ada hal lain? Nah, dan setelah masuk statistika, apa sih pengalaman atau yang bisa diambil dari setelah mengambil jurusan statistika? Yang pertama saya kasih kesempatan untuk Kak Hani Faiti Handayani. Ya, terima kasih Kak Susi. Kalau dari aku sih, aku memang tertarik komputer. Jadi memang dari awal memang sudah menargetkan statistika, karena pilihannya itu hanya statistika sama matematika kan yang bisa masuk ke ranah komputer. Jadi kalau matematika mungkin aku lebih tertariknya lebih ke statistik. Terus pengalaman yang bisa diambil adalah statistika ternyata, waduh, sulit tapi seru juga, banyak angka-angka, banyak, aduh pusing, tapi kita harus tetap semangat gitu ya. Terima kasih Kak Susi. Baik, terima kasih Kak Hani. Oke, selanjutnya dari Mas Wildan. Bagaimana Mas Wildan? Baik, mungkin akan saya ceritakan. Jadi saya dari sejak SD sampai SMP itu memang bisa dibilang jago matematika enggak, tapi nilainya lumayan bagus-bagus. Sempat mengikuti olimpiade-olimpiade, tapi belum berhasil sebagai juara. Kemudian istilahnya kalau ketika SMP dan SMK itu jadi kesayangan guru matematika gitulah. Nah, ketika di SMK itu waktu itu saya mengikuti PTK kedinasan. Saya itu tertarik dengan polstatistik.
Tapi karena saya dari SMK, jadi saya tidak bisa mendaftar. Akhirnya guru matematika saya apa, memberi saran bahwa kamu masuk statistika saja atau jurusan matematika yang sesuai dengan minat kamu. Tapi waktu setelah lulus dari sekolah itu saya nggak tertarik keduanya, malah saya mencoba mendaftar kuliah reguler itu jurusan manajemen. Alhasil nggak ada satupun yang lolos. Kemudian di 2020 saya juga kesempatan buat ikut lagi mendaftar, tapi manajemen lagi, tapi nggak ada satupun yang diterima. Akhirnya pada awal Januari 2021 saya memutuskan cobalah ikutin saran dari guru matematika saya daftar statistika. Ya udah akhirnya saya coba daftar statistika. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Wildan. Untuk sekarang saya berikan kesempatan kepada Kak Marta. Silakan Kak Marta. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Kak Susi. Sebenarnya tuh teman-teman dari awal tuh kalau ditanya memang sudah mau statistika itu enggak. Eh, Sebenarnya kalau terkait hitung-hitungannya, iya, saya mau kuliah di jurusan yang memang kebanyakan numerik gitu ya daripada teori. Tapi nggak statistika, sebenarnya lebih tertarik ke aktuaria. Tapi berhubung aktuaria cuman ada di beberapa universitas waktu 2 tahun yang lalu tuh, jadi mencoba untuk mencari kuliah reguler di jurusan yang sejenis, yang ada aktuarianya gitu maksudnya, yang ada aktuarianya. Ya, terus setelah itu, setelah mencoba tidak ada satupun yang berhasil, baik dari raport, tes, mandiri, segala jenisnya gitu kan. Terus mencoba beralih mengambil statistika dan memutuskan untuk masuk ke UT. Terus setelah masuk ke statistika, ternyata luar biasa teman-teman. Jadi kayak em, memang suka dengan jurusannya gitu, dengan isi, dengan apa yang dipelajari. Tapi stresnya juga lumayan balance gitu dengan apa yang, jadi suka tapi stres juga gitu. Tapi karena ya mungkin karena udah suka itu tadi, jadi ya merasa kayak ya udah orang udah menjadi pilihannya gitu, mau gimana pun ya dijalanin aja gitu. Terus pengalaman lainnya, suka ini sih. Suka ditanya tuh ya, jurusannya apa, kuliah di mana. Pas nyebut statistika, semua orang langsung melongo gitu. Aku juga gak ngerti kenapa. Tapi bener-bener kayak hampir semua orang yang menanyakan kuliah di mana, jurusan apa, begitu tahu statistika tuh langsung kayak, ini serius ngambil statistik gitu. Karena biasanya kalau kuliah-kuliah prodi lain tuh kan ketemu statistik cuman kayak sebagai mata kuliah minat doang gitu ya, sebagai mata kuliah yang memang nggak wajib gitu. Dan mereka tuh biasanya udah stres banget, padahal cuman ketemunya setahun sekali, apa malah berapa dari 8 semester cuman ketemu sekali gitu. Jadi kayak itu sih, biasanya orang kaget dengan kok mau masuk statistik. Sekian, Kak Susi, terima kasih. Terima kasih Kak Marta. Untuk Kak Jakia, saya persilakan Kak Jakia. Oke, Kak Susi. Kalau untuk kenapa ambil statistika sebenarnya hampir mirip sama yang lain karena emang dari dulu itu numeric is my passion. Jadi kayak lebih suka hitung-hitungan. Cuma emang sebenarnya nggak berniat statistik juga gitu. Pertama kali tuh pas mau lulus SMA, itu tuh pertama kali ikut yang kayak SNBP gitu, itu ambil fisika dan itu bukan di UT. Nah kemudian ambil beberapa kampus. Jadi di tahun aku lulus SMA itu 2022, dan itu tuh kayak tahun kesedihan karena aku daftar semua kampus untuk kuliah reguler di total SNBP, SNBT, bahkan mandiri, jadi total belasan deh kayaknya menerima penolakan, tapi prinsipnya nggak mau gap year karena kalau gap year tuh makin sedih, jadi kayak harus segera bangkit gitu. Akhirnya daftarnya di UT karena emang aku juga kuliah di UT, jadi tahu UT. Terus di UT tuh akhirnya ya udah pilihannya tinggal UT. Terus um, pilih program studinya tuh kayak lihat-lihat karena kan kalau misalnya
itu udah nggak pengen fisika tuh, karena sebenarnya dari belasan kampus yang aku daftar tuh aku daftarnya beda-beda semua, jadi the real belum menemukan jati diri, bingung, kayak ngerasa kayaknya fine-fine aja di jurusan apa juga gitu waktu itu mikirnya. Nah terus akhirnya kenapa pilih statistik? Itu karena aku keingetan waktu zaman SMA tuh udah ada materi apa namanya distribusi normal di materi matematika peminatan. Nah itu tuh waktu itu upraknya ujian prakteknya itu disuruh pokoknya analisis data di kawasan pakai distribusi normal. Nah aku ngerasa itu sesuatu yang baru. Biasanya kan kalau misalnya materi matematika tuh kayak oh ini udah pernah pengalaman di SMP gitu, atau udah pernah pengalaman di kelas 1 kelas 2 gitu. Nah ini di kelas 3 tuh aku ngerasa kayak ini tuh apa ya, kayak sesuatu yang baru, dan aku ngerasa tertarik gitu. Nah akhirnya dari situ aku memilih statistika, dan bener aja di semester 1 itu metode 1 itu materinya sesuai sama apa yang udah aku pelajari di SMA, jadi bener-bener nggak ngerasa salah jurusan. Jadi bisa dibilang kesannya itu bersyukur tidak merasa salah jurusan, cuma memang banyak tantangannya ya, terlebih sebenarnya aku suka matematika, tapi kalau integral agak agak kurang suka dan kurang paham, sebenarnya kurang suka karena kurang paham. Jadi ketika menemui materi-materi sejenis itu aku agak pusing sih, itu dia kesannya. Overall sebenarnya seru. Oke, baik. Terima kasih Kak Jakia, dan terima kasih juga untuk jawaban dari Kak Hani, Kak Marta, Kak Mas Wildan, juga Kak Jakia, dan saya dapat ambil kesimpulan nih, bahwa memang kita dari awal memang suka angka, tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan statistika ya. Tapi memang statistika itu kalau kita ikuti memang seru, tapi ada pusingnya juga. Cuman positifnya kalau kita didengar orang, "Jurusan apa?" "Jurusan statistika," dan pasti mereka bilangnya, "Wow, wih bagus sekali." Kami aja cuman satu mata kuliah dalam satu dari semester 1 sampai semester 8 mereka udah pusing banget. Padahal kita, ya setiap semester pasti kita ketemu dengan statistika, dan kitalah yang tahu bagaimana statistika ini. Tapi kita kan nggak kasih tunjuk lah kita pusing-pusingnya, yang penting mereka taunya ya kita pintar banget di bagian hitungannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, terima kasih kepada narasumber atas kebersamaannya kita hari ini. Semoga kedepannya juga kita berjumpa dengan hari-hari yang luar biasa, dengan kesempatan lagi, dan dengan kesehatan juga kita masih bisa berkumpul lagi. Untuk sebelum kita tutup acara ini, kepada Ibu Siti Hadijah, jika masih ada yang ingin disampaikan, boleh silahkan Ibu. Izin Ibu, kepada Ibu Siti, sebelum kita tutup acara kita hari ini, ada yang ingin disampaikan Ibu? Oh iya, terima kasih Kak Susi. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi 4 fasilitator ya, 4 narasumber yang menceritakan atau berbagi sharing kepada teman-teman mahasiswa prodi. Apalagi kalau misalkan di sini ada yang mahasiswa baru, ini sungguh pengalaman yang menurut saya input yang sangat baik ya. Dimana selain mengikuti perkuliahan di UT, teman-teman tuh sebenarnya yang jadi narasumber hari ini itu keluar dari zona nyaman. Jadi tidak hanya ikut kuliah saja gitu ya yang sudah sesuai yang ditetapkan kurikulum oleh UT atau dari prodi statistika, tapi juga mencari pengalaman di luar sana, baik yang di bidang akademik maupun yang non-akademik. Jadi keluarlah dari zona nyaman, walaupun memang sistem perkuliahan kita adalah secara online ya, kebanyakan ngambil tuton, tapi di lain sisi juga walaupun itu salah satu fleksibel, tapi juga bagaimana teman-teman bisa memanage waktu selama kuliah kurang lebih 4 tahun di UT, tapi bisa ngambil program yang lainnya. Tadi saya sekilas ya balik dulu ke yang narasumber yang pertama itu, Saudari Hanifaiti Handayani. Ini salah satu fasilitator atau narasumber yang saya dapat tuh dari Bu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang menginfokan ke saya bahwa ada mahasiswa statistika yang memiliki banyak sertifikat, dan ternyata sertifikatnya itu berasal dari internasional khususnya. Nah ini saya belum bertemu ya dengan Mbak Hanifah itu, tapi saya dapat dari info dari Dekan dan juga dari DPKS gitu ya. Nah dari situ
Ini salah satu pencapaian yang menurut saya keren aja gitu ya, keren.